Hai Krisna, ini adalah sebuah video re-upload. Kali ini aku nggak aneh-aneh, aku akhirnya download pakai HP aja, ternyata pakai tab. Ternyata apa tuh, tabku suka berkhianat. Jadi ini adalah sebuah video re-upload. Topiknya masih tetap sama, yaitu tentang penamaan pangkat AFC yang menurutku ngawur. Tapi ya, video ini akan mirip lah dengan video sebelumnya. Jadi teman-teman itu begini, di namanya AFC itu adalah sebuah pabrik suplemen di Jepang dan beberapa produk lainnya. Dan di Jepang dia tuh dijual secara konvensional. Sedangkan ketika masuk di Indonesia, importernya berpikir supaya lebih laku itu dijual dengan cara MLM, dengan cara direct selling. Tidak ada masalah. Dan di MLM itu sudah ada kebiasaan untuk menamakan member-membernya untuk ketika naik peringkat itu ada istilah-istilahnya. Jadi ketika saya SMA pernah ikut Yansi, itu mulai dari bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian Bronze Lion, Silver Lion, dan Gold Lion Director. Saya dengar juga di MW ada Ruby, Sapphire, dan sebagainya. Sedangkan di AFC, karena mereka suka membranding diri mereka sendiri sebagai ini adalah Jepang, dan Jepang itu keren, mereka menggunakan sistem penambahan pangkat berdasarkan kelas strata sosial atau kasta-kasta yang ada di Jepang pada saat itu. Tapi karena yang buat orang Indonesia dan saya berani jamin 1 juta% penamaan ini tidak memakai orang Jepang tulen, jadi menurut pendapat saya penamaannya agak ngawur. Sekali lagi ini adalah cerita tentang penamaan sejarah dan arti-arti dari nama-nama tersebut. Jadi saya bukannya orang yang anti AFC ataupun yang pro AFC. Saya tidak join AFC karena satu hal, yaitu saya adalah seseorang yang pemalas. Tidak ada sebab lainnya. Saya tidak menggunakan produk AFC karena saya orang yang jarang sekali minum suplemen, bukan karena suplemennya jelek ataupun karena suplemennya bagus. Jadi saya tidak punya kepentingan di sini. Jadi dan saya tetap berteman, teman-teman saya ada yang member-member AFC dan saya dukung-dukung saja. Ayo semangat berjualan dan mencari downline. It's okay. Sah kok, halal kok, legal kok, tidak ada masalah. Go ahead. Nah, ini dari postingan Instagram teman saya yang sebaiknya dirahasiakan saja tentang nama-nama kasta-kasta dalam AFC, yaitu AFC ini mengenal 1, 2, 3, 4, 5, 6 level. Jadi level yang paling bawah tuh disebut Toreda, penghasilan 5 sampai 60 juta berdasarkan posting Instagram ini. Kemudian ketika naik menjadi Ronin di 40 sampai 100 juta, di atasnya lagi Samurai 60 sampai 150 juta. Kemudian di atasnya lagi Shogun 150 sampai 250 juta. Di atasnya lagi Daimyo 300 sampai 500 juta rupiah per bulan, biar jelas istilahnya. Kemudian di atasnya lagi Bushido 500 juta sampai 1 miliar per bulan. Jadi lumayan juga income-nya bagi teman-teman yang suka dunia begini. Saya rekomendasikan untuk mencari upline terdekat. Nah, balik lagi, ini bukan masalah uang, ini masalah istilah. Jadi yang paling bawah itu disebut dengan Toreda. Dan Toreda itu memang dalam bahasa Jepang tuh artinya pedagang. Jadi begini, Jepang itu pada zaman dahulu kala, itu mereka mengimpor budaya Cina tuh hampir mentah-mentah. Jadi sistem kasta yang dikembangkan oleh Konghucu sekitar minus 300 Masehi, itu mereka implementasikan di Jepang. Dan dalam sistem itu memang seorang pedagang itu kastanya rendah. Terutama ketika Sengoku Jidai. Sengoku Jidai itu adalah masa perang saudara. Jadi ketika menjadi masa perang saudara, era kekacauan, sangat susah menjadi orang yang kaya. Karena ketika kita berusaha menjadi kaya, tiba-tiba saja misalnya toko kita dirampok, atau tiba-tiba supplier kita berasal dari provinsi yang tadinya berteman, sekarang bermusuhan. Tiba-tiba saja semua pelanggan kita dibantai. Jadi sangat susah untuk menjadi kaya di era perang saudara. Maka seorang pedagang itu kastanya rendah dan memang kehidupannya pun susah karena hidupnya sangat tidak menentu. Nah, nanti ketika Sengoku Jidai selesai dan Tokugawa Ieyasu berkuasa, maka terjadi periode perdamaian yang sangat panjang. Dan ketika itu seorang pedagang itu mulai naik kastanya karena dalam era perdamaian lebih mudah untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi memang pada masa perang
seorang toreda atau seorang pedagang ini memang kastanya agak rendah. Jadi ketika dimasukkan sebagai entry level, saya tidak ada masalah. Oke, selanjutnya ke kelas Ronin. Sebelum bahas Ronin, saya mau loncat sedikit. Kita mau bahas ke kelas Samurai. Jadi di kelas Samurai ini di 60 sampai 150 juta rupiah per bulan ini, Samurai itu pada hakikatnya secara harafiah namanya adalah berarti the one who serve, ia yang melayani. Jadi samurai itu kalau di bahasa Indonesia sekarang itu istilahnya ya pegawai negeri atau pegawai negeri ya. Karena zaman itu kayaknya belum ada institusi ya pegawai negeri intinya. Nah, pegawai negeri itu seorang samurai atau seorang pegawai negeri itu punya dua cabang, yaitu yang mengurusi administrasi, jadi PNS-nya, saya lupa istilahnya, dan ada pegawai negeri yang militer. Jadi pegawai negeri yang militer tuh disebut seorang bushi. Nah, samurai ini, tapi memang istilah samurai saja itu sudah mengarah kepada militer, kepada seorang serdadu. Itu wajar. Jadi kalau kita baca bahasa apa tuh pop culture Jepang aja memang samurai ini konotasinya lebih ke militer, itu tidak ada masalah. Samurai ini ketika dia punya bos, ketika dia punya atasan, maka dia seorang samurai, ia yang melayani. Ketika bosnya mati atau dia dipecat atau lain sebagainya, maka dia menjadi seorang ronin. Ronin itu adalah masterless samurai, seorang samurai yang nggak punya bos. Dalam tanda kutip, dia itu seorang pengangguran gitu. Jadi mungkin dia jago berantem, tapi karena satu dan lain hal dia nggak punya bos, maka dia jalan-jalan luntang-lantung keliling Jepang untuk cari pekerjaan gitu kan. Ya seperti kayak sekarang lah, Anda baru dipecat atau mungkin perusahaannya bangkrut atau bos barunya menyebalkan, Anda resign, atau mama Anda sakit, Anda resign, tapi ketika Anda balik mungkin lowongannya sudah penuh. Jadi satu dan lain hal, tadinya Anda seorang samurai, tadinya adalah seorang pegawai negeri, tiba-tiba Anda menjadi seorang ronin gitu. Tiba-tiba, oh ya sudahlah, saya mumpung lagi nganggur, saya mau jalan-jalan dulu, traveling keliling Jepang, mau lihat-lihat pemandangan, sampai nanti bisa kerja lagi. Atau yang paling sering seorang Ronin kerjanya ya cari pekerjaan, karena Ronin itu ya pengangguran gitu. Jadi ketika dompetnya tipis, mereka mulai nyari bos-bos baru untuk mereka kerja. Jadi di sini tidak ada masalah, seorang Toreda paling bawah kemudian naik ke kelas Ronin. Ini sudah mulai agak aneh ya, karena kan biasanya kalau kita apa tuh bikin strata sosial gini kan konsisten. Jadi kalau penamaan kayak serdadu gitu kan dari yang paling bawah naik apa tuh sersan, mayor, kopral, letnan sampai jenderal. Tapi ini aneh, paling bawahnya pedagang kemudian baru masuk ke eh, apa tuh istilah-istilah militer. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa kita maafkan. Jadi paling bawah toreda kemudian naik ke ronin. Dari ronin itu naik ke samurai, kelas pegawai negeri dan konotasinya memang seorang serdadu. Itu juga tidak ada masalah seperti biasa kan, yang seperti zaman sekarang yang punya bos, yang punya kerjaan itu pangkatnya biasanya lebih tinggi daripada yang pengangguran. Kalau Anda ingin mencari seorang mertua, biasa ditanya kerjaannya apa. Kalau Anda seorang samurai, pertanyaannya bos kamu di mana. Kalau ada seorang, oh saya Ronin. Kok pertanyaan adalah kok kamu bisa nganggur gitu. Jadi ya lebih enak jadi samurai. Itu satu level 1 2 3 kita terima. Nah, level 4 ini benar-benar menyebalkan, yaitu shogun. Dan level 5-nya daimyo. Ini sangat menyebalkan. Ini sangat membuat saya emosi. Jadi begini teman-teman, ketika awalnya itu mereka memakan sistem Cina, imperial system, dan di Cina itu ada sebuah tradisi yang panjang kalau kaisar itu benar-benar berkuasa dan menguasai angkatan perang bersenjata gitu. Sedangkan di Jepang sejarahnya itu agak bercabang, jadi mereka tuh agak berbeda. Zaman dahulu kala kaisar itu benar-benar berkuasa dan para samurai itu, para warrior itu, para bushi itu mereka selalu jadi pesuruhnya. Jadi mereka yang berantem, sedangkan para bangsawannya bikin-bikin puisi, selingkuh, kipas-kipas gitu. Sampai satu ketika mereka sudah agak capek diadu domba dan ada seorang pemenang perang yaitu Minamoto no Yoritomo. Dia adalah shogun pertama, Kamakura Shogunate. Jadi zaman itu ibu kota Jepang itu imperialnya itu ada di Kyoto. Kaisarnya itu diam di Kyoto. Nah, ketika dia memenangkan perang itu, perang Genpei, maka Minamoto no Yoritomo itu tidak pulang ke Kyoto dan menjadi bawahan kaisar, melainkan dia diam di Kamakura dan menciptakan sebuah court itu bahasa Indonesianya apa ya? Sebuah pemerintahan sendiri, sebuah pemerintahan militer.
Dan seperti biasa di sebagian besar sejarah dunia kan ada yang namanya bigger army diplomasi. Ia yang menguasai tentara, de facto sebenarnya dia yang menguasai seluruh Jepang. Jadi di Jepang ini meskipun secara de jure, secara pengakuan itu kaisar adalah yang paling berkuasa, tapi faktanya shogun itu adalah orang yang paling berkuasa dalam pemerintahan Jepang. Itu ketika Kamakura Shogunate. Jadi shogun ini adalah pangkat yang paling tinggi dan itu adalah pangkat yang bisa Anda capai. Ya saya nggak bilang semua orang ya, karena tergantung masanya. Nggak sih. Sebagian besar orang juga tidak bisa jadi shogun karena secara lineage itu kalau Anda mau jadi shogun tuh Anda harus seorang bangsawan, Anda harus seorang yang punya darah samurai gitu, balik lagi darah bangsawan, dan itu pun cuma berapa klan tertentu. Jadi mau jadi shogun juga susah, tapi kalau mau menjadi kaisar itu nyaris mustahil karena tidak seperti di sejarah Cina. Kalau di sejarah Cina itu sebuah dinasti berkuasa, ada kaisar yang naik, berkuasa berapa ratus tahun, kemudian terjadi kerusuhan, kelaparan, banjir dan lain sebagainya, maka mandate of heaven-nya hilang, akan ada orang baru bunuh kaisar lama dan mengangkat diri sebagai kaisar baru, membuat rejim baru. Tapi di Jepang tidak begitu. Dari sekarang kaisar yang berkuasa sekarang kan di Jepang masih ada kaisar. Itu ditarik garis leluhurnya sampai garis legenda yaitu Amaterasu dan Tsuyokomi, Dewa Bulan dan Dewi Matahari. Itu mereka tuh satu garis keturunan, mereka tuh satu dinasti. Jadi tidak ada ceritanya ada seorang yang luar biasa pintar, luar biasa kaya, luar biasa berkuasa, luar biasa kuat, itu bisa mengangkat diri sebagai kaisar. Kaisar di Jepang itu super turun-temurun dan sudah begitu selama ribuan tahun. Jadi pangkat paling tinggi yang bisa Anda miliki adalah shogun. Dan sekali lagi meskipun shogun itu seharusnya di bawah kaisar, tapi pada kenyataannya dia adalah yang paling berkuasa di seluruh Jepang. Ketika Minamoto Yoritomo itu memenangkan perang Genpei, dia kirim surat ke kaisar gitu kan, dan kaisar itu kirim balik surat ke dia untuk mengangkat dia sebagai gelar resminya itu Taisei Shogun. Itu arti harafiahnya adalah jenderal yang mengusir barbarian, jenderal yang mengusir suku barbar, general who expelled the barbarian gitu. Jadi itu adalah Taisei, sejarah dari gelar shogun. Nah ini mulai ngaco karena shogun tuh kan hebat tuh. Malah di AFC itu pangkat selanjutnya adalah daimyo. Daimyo itu adalah gubernur gitu. Jadi dia itu adalah kepala dari sebuah provinsi. Sedangkan shogun itu adalah kepala dari seluruh daimyo, kepala dari seluruh Jepang gitu. Jadi ketika perang Sengoku Jidai itu ada puluhan daimyo. Ada yang dari klan Hojo, ada Oda Nobunaga kan seorang daimyo yang sangat terkenal, Takeda Shingen seorang daimyo yang juga sangat terkenal. Tapi ada puluhan daimyo di seluruh Jepang, sedangkan shogunnya cuma satu gitu. Jadi ini mulai ngaco. Itu sama kayak saya bilang Anies Baswedan itu ada di atasnya Jokowi. Sama kayak saya bilang Khofifah itu ada di atasnya Jokowi. Padahal di Indonesia kan ada sekarang lebih dari 30 gubernur, tapi presidennya cuma ada satu. Jadi ini ngawur. Kok bisa mereka bikin sistem pangkat di mana gubernur itu lebih tinggi daripada presiden, kepala provinsi lebih tinggi daripada kepala negara. Jadi di sini nih saya mulai agak protes gitu. Woi, benerin dong. Daimyo dulu baru shogun gitu loh. Kan lebih spirit Jepang itu lebih berasa. Nah, balik lagi, jadi di situ udah mulai ngawur, dan sekarang paling tinggi itu pangkatnya adalah Bushido. Nah, ini kembali lagi terjadi inkonsistensi, karena yang dari tadi itu kan bisa dibilang setengah kayak istilah strata sosial, atau kalau bukan strata sosial, dia itu ya pangkat militer gitu atau pangkat dalam pemerintahan. Tiba-tiba yang paling tinggi itu adalah Bushido. Itu kayak gimana jelasinnya ya? Kayak kalau saya bikin kepangkatan, saya bikin MLM baru, kemudian saya Indonesiakan gitu, atau kita ekspor MLM kita ke Jepang. Terus ketika kita ke Jepang, kita lihat buku pangkat-pangkatnya gitu, dimulai dari prajurit, di atasnya itu ada sersan, kemudian jenderal, dan paling tingginya itu adalah UUD 45 gitu loh, atau Pancasila gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat berbeda. Bushido itu balik lagi ke kata tadi, kata do dalam bahasa Jepang itu artinya jalan. Jadi kendo kalau kamu latihan apa? Aku latihan kendo, ken pedang, do itu artinya jalan. Aku itu jalanan berada di jalan pedang. Bushido balik lagi, bushi itu artinya warrior, kesatria, prajurit. Do way of the warrior, way of the prajurit gitu. Jadi di sini itu malah pangkat paling tingginya itu adalah yaitu seakan-akan kalau di Indonesia pangkat tertinggi itu bukan presiden, pangkat tertinggi itu UD 45. Jadi sesuatu yang agak
abstrak ya, bukan sebuah title gitu loh. Jadi kalau Anda Anda ke Jepang terus Anda bertanya gitu kan, ada tentang cerita dong tentang shogun-shogun di masa lalu, mereka bisa cerita, daimyo-daimyo di masa lalu mereka bisa bercerita. Cuman bushido-bushido di masa lalu mereka akan bingung gitu loh. Itu kan kayak nanya, Pancasila zaman dulu tuh seperti apa sih gitu. Mereka akan bingung. Nah, tapi ini adalah sebuah inkonsistensi. Tapi ya sudahlah, suka-suka mereka, baik-baik saja. Dan Bushido itu memang sebuah kitab kayak kode etik gitulah ya. Jadi mirip dengan kode kesatria yang ada di Eropa gitu. Dan isinya itu gimana jelasinnya ya? Ini konsep Bushido ini banyak diperdebatkan dalam sejarah Jepang, karena kalau kita baca sejarah Jepang, para samurai itu yang kalau di film-film kelihatannya terhormat kayak The Last Samurai itu kan honor honor honor. Kalau baca sejak Sengoku Jidai itu para samurai itu nggak punya honor sama sekali, hobinya berkhianat gitu kan. Mereka tuh licik-licik gitulah. Jadi Bushido itu dulu tuh aslinya sesuatu yang gambaran yang garis umum aja tentang bagaimana cara bersikap sebagai seorang samurai, tapi katanya ketika Jepang itu akhirnya Tokugawa Shogunate itu runtuh, kemudian ada pemerintahan baru yang berkuasa setelah perang Bosin itu mereka Imperial Forces itu menulis Urang Bushido menjadi sebuah kode yang jauh lebih spesifik dan jauh lebih detail dan jauh lebih romantis gitu. Bertempur sampai mati, pantang menyerah. Dan sampai akhirnya waktu ketika Perang Dunia Kedua kan mereka tuh dengan semangat Bushido tuh mereka bertempur sampai sangat sedikit orang Jepang yang ditangkap oleh tentara Amerika. Ya ada juga, cuman sedikit lah jumlahnya gitu. Jadi itu aja cerita tentang ini, tentang kejengkelan saya tentang sistem pangkat AFC. Sekali lagi saya tidak ada masalah dengan AFC dan semoga teman-teman saya yang di AFC semuanya menjadi seorang Bushido atau semuanya menjadi kaya raya. Jangan lupa traktir saya. Cuman kalau memang ya ada ketertarikan ya ke arah sini seperti saya gitu kan, nerd-nerd yang bikin rap 17 menit malam-malam gitu, tidak ada salahnya memberikan tahu kepada yang buat AFC, Pak, ini teman saya ini ada yang protes nih Pak, kita buat sistemnya jadi lebih make sense yuk penamaannya. Nah, kalau saya yang buat, maka supaya konsisten tentang strata sosial, saya akan menggantikan Toreda dengan Ashigaru. Jadi Ashigaru itu adalah apa ya, Levy Forces ya kalau di bahasa Barat. Jadi dia itu adalah unit militer tapi armor maupun training maupun senjataannya tuh kelas 2. Jadi ya Levy Forces ya. Pasukan yang ditarik gitu biasanya dari rakyat, dikasih tombak, kemudian udah ikut perang gitu. Jadi itu yang pertama, eh Ashigaru, kemudian ya udahlah Ronin, Samurai, Daimyo, Shogun, dan paling atas saya taruh Kaisar gitu. Menurut saya sih itu lebih make sense. Tapi oke, ya ya udah gitu, siapa sih saya juga nggak ada di sana. Oke, thank you ya, makasih banyak. Bye.